Halo Swipers, kamu tahu nggak kalau rematik adalah nama umum untuk sekelompok penyakit yang melibatkan sistem sendi, tulang, otot, dan jaringan ikat lainnya. Ada berbagai jenis kelompok rematik loh, dari mulai rematik autoimun, metabolik, degeneratif, infeksi, hingga rematik jaringan lunak atau ekstraartikular. Nah, di episode ini kita akan bahas salah satu jenis penyakit dari kelompok rematik autoimun yang bisa menyerang semua usia. Yuk kita cari tahu bareng aku, Apoteker Yulia Nur Ulfa, hanya di Pharma Kepo, kepoin habis farmasi. Ini adalah rheumatoid arthritis atau RA yang termasuk ke dalam kelompok rematik autoimun. RA awalnya hanya mempengaruhi sendi-sendi kecil, namun bisa berkembang ke sendi yang lebih besar dan akhirnya dapat melibatkan kulit, mata, jantung, ginjal, dan paru-paru. Gejala umumnya mencakup kaku pada sendi, kelelahan, demam, penurunan berat badan, dan juga bengkak. Meski penyebabnya belum diketahui secara pasti, kemungkinan interaksi antara faktor genetik atau endogen dan lingkungan atau eksogen, seperti infeksi dan merokok, diyakini banyak berperan. Oleh karena itu, RA bisa dikatakan bukan penyakit rematik biasa karena dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada pasien. Dampaknya termasuk biaya sosial ekonomi tinggi, penurunan kualitas hidup, dan harapan hidup pasien. Oleh karena itu, diperlukan terapi khusus untuk pengobatan RA yang terbagi menjadi 3. Sebagai apoteker, mari kenali lebih dalam obat-obatan yang diperlukan oleh pasien RA. Fase pertama, kombinasi NSAID dan kortikosteroid. Tujuan umum dari pengobatan fase pertama adalah untuk meredakan nyeri dan mengurangi peradangan. Obat-obatan yang dianggap cepat bertindak adalah obat antiinflamasi non-steroid atau ONS atau NSAID seperti asetilsalisilat, naproxen, ibuprofen, dan etodolac. Selanjutnya, ada obat golongan kortikosteroid. Obat ini termasuk obat antiinflamasi kuat sehingga digunakan dalam dosis rendah selama flare RA atau kondisi gejala RA-nya muncul. Penggunaan obat kortikosteroid memiliki efek samping yang mencakup pengeroposan tulang, peningkatan berat badan, diabetes, dan penekanan kekebalan. Oleh karena itu, perlu tambahan kalsium dan vitamin D untuk mencegah pengeroposan tulang. Efek samping kortikosteroid dapat dikurangi secara bertahap dengan mengurangi dosis seiring perbaikan kondisi pasien atau disebut tapering down. Penting untuk menghindari penghentian kortikosteroid secara tiba-tiba, karena dapat menyebabkan penekanan sumbu hipotalamus, hipofisis adrenal atau HPA atau flare RA. Fase 2, Disease Modifying Antirheumatoid Drugs atau DMARD. Tujuan umum dari pengobatan fase kedua adalah untuk mempromosikan remisi dengan melambatkan atau menghentikan progresi kerusakan dan deformitas sendi. Jika dalam 6 bulan, obat-obatan fase 1 dianggap lambat atau gagal, maka terapi menggunakan Disease Modifying Antirheumatoid Drugs atau DMARDs atau obat-obatan pengubah penyakit antirheumatoid juga dapat mengurangi risiko pengembangan limfoma. Obat-obatan yang termasuk ke dalam DMARDs adalah methotrexate atau MTX, suplementasi asam folat, hidroksikloroquine, contohnya plaquenil, obat anti malaria, sulfasalazin, pengobatan penyakit radang biasanya untuk radang usus. Lalu ada garam emas seperti auroti glukosa, auranovin, natrium tiosianat emas, dan D-penisilamin. Lalu obat imunosupresif lain seperti azathioprin, siklofosfamid, klorambusil, dan siklosporin dapat digunakan pula, tetapi biasanya disimpan untuk pasien dengan RA yang sangat agresif atau dengan komplikasi penyakit. Fase ketiga, kombinasi DMARD sintesis dan DMARD biologi. Jika obat-obatan fase kedua gagal karena efikasinya kurang dan atau toksisitasnya cukup tinggi, maka dapat dibantu dengan leflunomid, DMARD sintetik yang meredakan gejala dan melambatkan progresi penyakit. Disarankan digunakan bersama methotrexate atau sebagai monoterapi jika methotrexate tidak efektif. Namun, pada pasien dengan prognosis buruk, jika DMARD sintesis pada fase pertama dan kedua tidak mencapai target pengobatan, DMARD biologis dapat ditambahkan sebagai terapi kombinasi ataupun pengganti.
Adapun beberapa DMARS biologis yang telah dipelajari seperti anti-TNFA dapat dikombinasikan dengan methotrexate yang meliputi etanercept, infliximab, golimumab, dan adalimumab. Lalu ada anti-interleukin 1, contohnya anakinra, rituximab, dan abatacept. Dan yang selanjutnya ada anti-interleukin 6, yaitu contohnya tocilizumab dan tofacitinib. Nah, jadi RA atau rheumatoid arthritis adalah penyakit inflamasi kronis yang dapat merusak sendi dan menyebabkan cacat jangka panjang ya swipers. Diagnosis dini dan perawatan sesuai target penting untuk mencegah kerusakan serius. Analisis gen juga dapat membantu menyesuaikan perawatan untuk respon yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang penyakit osteoartritis, nyeri sendi, dan kaku yang sering dikira akibat dari mandi malam. Bener atau enggak ya? Tunggu di episode selanjutnya ya, swipers. Sebelum itu, yuk gabung SwipeRx, komunitas nomor 1 untuk para farmasis. Karena di aplikasi SwipeRx banyak CPD dan webinar ber-SKP gratis loh. Segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store dan App Store. Sampai di sini dulu ya swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya ya swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya swipers. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.